banyak loh waktu Indonesia waktu masih dijajah. Kalian emang nggak ini ya, soalnya banyak loh penjajah yang dulu yang dijajah, terus tuh kita tuh nggak semudah itu buat dapetin kemerdekaan Indonesia sekarang. Nah, jadi di sini kita mau menjelaskan tentang revolusi Indonesia, yang dimana di revolusi Indonesia itu memiliki dua tahap. Yang pertama itu tahap secara fisik, dan yang kedua tahap secara diplomasi. Yang pertama ada Puputan Margarana. Puputan Margarana itu apa sih? Puputan Margarana adalah peristiwa heroik yang terjadi di Bali pada 20 November 1946 yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai. Walaupun saat itu kita kalah dalam bidang militer, tapi peristiwa ini menjadikan sikap patriotisme kita di bangsa yang sekarang. Lanjut, yang kedua ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, pada kejadian ini kita belajar tentang sejarah Indonesia yang menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Medan Area. Waktunya pada Oktober 1945. Tempatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwanya, pertempuran terjadi antara rakyat Medan dan pasukan sekutu yang dipimpin Inggris, serta Nisca, yang mencoba kembali menguasai wilayah Indonesia setelah kemerdekaan. Rakyat Medan, terutama pemuda, melakukan perlawanan besar-besaran terhadap upaya kolonialisme tersebut. Yang kedua, ada pertempuran 10 November di Surabaya. Peristiwanya, pertempuran besar seantara rakyat Surabaya yang dipimpin oleh tokoh seperti Bung Tomo melawan pasukan sekutu Inggris dan Nica. Pertempuran ini dipicu oleh penolakan rakyat Surabaya terhadap ultimatum sekutu untuk menyerah. Nah, dari kedua peristiwa tersebut, ini mencerminkan semangat perjuangan rakyat Indonesia melawan upaya kembaliannya kekuasaan kolonial setelah proklamasi kemerdekaan. Apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa adalah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi di kota Ambarawa, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda dan sekutu datang ke Indonesia. Mereka tidak terima Indonesia merdeka dan ingin kembali menjajah Indonesia. Tentara Indonesia yang baru terbentuk harus melawan pasukan yang jauh lebih kuat. Salah satu pertempuran besar terjadi di Ambarawa. Tokoh pentingnya adalah Jenderal Sudirman. Beliau adalah panglima besar Tentara Republik Indonesia atau TRI dan memimpin langsung pertempuran ini. Jenderal Sudirman dikenal sangat berani dan pintar dalam mengatur strategi perang. Bandung Lautan Api adalah peristiwa besar yang terjadi di kota Bandung pada tahun 1926. Saat itu Indonesia baru saja merdeka dan sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda. Pasukan Belanda mengepung kota Bandung dan mengancam akan merebutnya kembali. Banyak sekali tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa ini. Di antaranya adalah para pemimpin militer Indonesia seperti Kolonel Abdul Haris Nasution. Mereka semua memiliki peran penting dalam mengatur strategi dan mengkoordinasi pengungsian warga. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan membahas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini ditandatangani pada 15 November 1946 antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini mengakui secara de facto Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura, sementara daerah-daerah lain masih di bawah kontrol Belanda. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk negara federasi yang nantinya akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Belanda juga akan bekerja sama dengan Indonesia dalam membentuk Uni Belanda Indonesia. Namun tegangan ini terus berlanjut karena Belanda tidak sepenuhnya melaksanakan kesepakatan tersebut dan terus mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah Indonesia bagian lainnya. Oke, yang selanjutnya yang kedua, Perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian ini diadakan setelah agresi militer Belanda I pada tahun 1947 yang terjadi karena Belanda merasa tidak puas dengan hasil perjanjian Linggarjatinya. Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville di perairan Jakarta. Dalam perjanjian ini, wilayah Republik Indonesia semakin menyusut. Garis panmuk atau demarkasi ditetapkan yang membatasi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda dan Republik Indonesia.
Perjanjian ini membunuh kondisi politik dan militer Indonesia karena wilayahnya semakin terbatas dan di dalam negeri terjadi perpecahan politik yang memunculkan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Jadi yang ketiga ini adalah Perjanjian Nurmurayan pada tahun 1949. Setelah agresi militer Belanda kedua, yaitu pada tahun 1948, Indonesia berhasil menggalang dukungan internasional, terutama dari PBB. Pada April 1949, diadakan perundingan antara kedua belah pihak yang dikenal sebagai Perjanjian Nurmurayan. Pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Herman van Royen. Isi dari perjanjian ini antara lain adalah Indonesia menghentikan perlawanan Belanda, Belanda setuju untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan pemimpin seperti Soekarno dan Hatta yang ditangkap selama agresi militer. Dan yang terakhir, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Perjanjian ini menjadi langkah awal menuju kemerdekaan penuh Indonesia. Dan yang keempat adalah Konferensi Inter-Indonesia pada tahun 1949. Setelah Perjanjian Nurmurayan, diadakan Konferensi Inter-Indonesia pada Juli 1949. Konferensi ini diadakan untuk menyatukan berbagai pihak di Indonesia, terutama antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok-kelompok federalis yang dibentuk oleh Belanda. Mereka sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat sebagai langkah menuju pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting mengenai bentuk negara, pembagian kekuasaan, serta kerangka dasar konstitusi untuk PRIS. Selanjutnya ada peristiwa konferensi meja bundar yang waktu itu terjadi pada tahun 1949. Nah, di KMP itu merupakan puncak dari proses negosiasi antara Indonesia dan Belanda. Diadakannya itu di Den Haag, Belanda antara Agustus dan November 1949. Nah, KMP ini menjadi momen krusial di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan di Indonesia. Nah, beberapa poin penting dari hasil ini adalah yang pertama, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan di Indonesia itu. Yang secara resminya itu ada Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Belanda Indonesia meskipun dalam bentuk hubungan yang longgar. Lalu yang ketiga, ada pembayaran utang rupiah Belanda ini menjadi bagian dari kesepakatan ini yang kelak memicu kontroversi di Indonesia. Setelah KMP, Indonesia resmi merdeka dan Belanda tidak lagi memiliki kontrol politik atas wilayah di Indonesia. Meskipun proses penarikan sepenuhnya dari Papua baru selesai pada 1960-an. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa pemateri yang sudah teman kita sampaikan ini dapat diambil kesimpulannya bahwa perjanjian ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan diplomasi dan militer yang sangat panjang. Setiap perjanjian menandai kemajuan bertahap dalam pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan masyarakat internasional. Meskipun prosesnya penuh dengan ketegangan dan konflik, pada akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaan penuh pada 27 Desember 1949 melalui konferensi meja bundar. Nah, itu kalian udah tahu kan sekarang kayak gimana waktu masih ada penjajah dulu, bangsa Indonesia itu udah banyak pengorbanan loh buat kita. Ya, makasih Caca.